Bayangkan hidup harus terus diulang setiap minggu di rumah sakit. Tubuh terasa lemas, wajah pucat, mual berkepanjangan, dan jadwal hidup tidak lagi bebas. Penderita gagal ginjal stadium akhir harus menjalani cuci darah 2-3 kali seminggu selama berjam-jam. Ginjal digantikan mesin yang menjaga mereka tetap hidup. Banyak pasien berkata, bukan jarumnya yang paling sakit, tapi kehilangan kebebasan hidup, pekerjaan terganggu, perjalanan terbatas, bahkan minum air pun harus dihitung. Setiap sesi dimulai dari hal yang sederhana yang lama-lama terasa berat. Menimbang berat badan, mengecek tekanan darah, menunggu kursi kosong, lalu jarum besar dimasukkan ke dalam pembuluh darah di lengan. Darah keluar dari tubuh, melewati filter, lalu kembali lagi. Proses ini bisa berlangsung 5-4 jam. Bagi orang sehat, waktu sebanyak itu mungkin hanya setara dengan film panjang. Bagi pasien dialisis, itu adalah rutinitas seumur hidup. Di sela-sela proses, sebagian pasien tertidur karena kelelahan. Sebagian lain menatap layar ponsel tanpa benar-benar fokus. Ada yang mencoba bercanda dengan perawat. Ada juga yang diam menatap langit-langit ruangan. Mereka tahu besok badan akan terasa ringan, tetapi hanya sementara. Racun metabolik akan kembali menumpuk dan beberapa hari lagi kemudian mereka harus kembali lagi. Yang sering tidak terlihat adalah rasa haus. Ginjal normal mampu membuang kelebihan cairan setiap saat. Tapi pada gagal ginjal, air menjadi musuh. Minum terlalu banyak bisa menyebabkan sesak nafas karena cairan masuk ke dalam paru-paru. Akibatnya, banyak pasien harus menahan haus sepanjang hari. Bahkan segelas air dingin pun harus dipikirkan. Apakah nanti saya masih bisa bernafas lega? Pola makan ikut berubah drastis. Buah yang dianggap sehat bagi kebanyakan orang, seperti pisang atau jeruk, bisa berbahaya karena kandungan kalium yang tinggi. Terlalu banyak kalium dapat menghentikan detak jantung. Garam harus dikurangin, protein harus dihitung, cairan dibatasi. Makan tidak lagi sekedar menikmati rasa, melainkan keputusan medis setiap hari. Dampak sosialnya sering lebih berat dari keluhan fisik. Banyak pasien terpaksa berhenti bekerja karena jadwal terapi yang kaku, sulit berpergian jauh, sulit merencanakan liburan, bahkan menghadiri acara keluarga harus disesuaikan dengan jadwal rumah sakit. Hidup jadi terikat pada mesin dan waktu. Tidak jarang muncul rasa bersalah pada keluarga. Biaya pengobatan, waktu yang terpakai, serta perubahan peran dalam rumah tangga membuat sebagian pasien merasa menjadi beban. Padahal mereka bukan memilih sakit. Penyakit berkembang perlahan selama bertahun-tahun, sering tanpa gejala jelas hingga fungsi ginjal tinggal sedikit. Menariknya, kebanyakan penderita dulu merasa sehat. Mereka masih bekerja, masih beraktivitas normal, hanya kadang cepat lelah atau bengkak ringan di kaki. Karena tidak terasa sakit, pemeriksaan sering ditunda. Ketika gejala berat muncul, mual parah, sesak nafas, dan penurunan kesadaran, kerusakan sudah permanen. Ginjal memang kecil, tapi tugasnya luar biasa besar. Menyaring racun, menjaga keseimbangan cairan, mengatur tekanan darah, hingga membantu pembentukan sel darah merah. Saat organ ini gagal, hampir seluruh sistem di tubuh ikut terganggu. Dialisis tidak menyembuhkan, ia hanya menggantikan sebagian fungsi agar hidup terus berlanjut. Banyak pasien akhirnya memahami satu hal, penyakit ginjal bukan datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi kebiasaan bertahun-tahun. Tekanan darah tidak terkontrol, gula darah tinggi, konsumsi garam berlebih, dehidrasi kronis, obat sembarangan, dan pola hidup yang diabaikan karena merasa masih kuat. Karena itu, tragedi terbesar gagal ginjal bukan hanya penderitaannya, tetapi kenyataan bahwa sebagian besar kasus sebenarnya dapat diperlambat, bahkan dicegah. Saat seorang mulai harus mengatur tiap teguk air dan setiap jam hidupnya, barulah kita sadar, kesehatan bukan sekedar bebas penyakit hari ini, melainkan kebebasan menjalani hidup di masa depan.
Ginjal bukan sekedar penyaring air kencing. Sepasang organ berbentuk kancang seukuran kepalan tangan ini bekerja tanpa henti 24 jam sehari menjaga stabilitas internal tubuh. Sesuatu yang dalam dunia medis disebut homeostatis. Setiap menit, sekitar 20-25% aliran darah dari jantung melewati ginjal. Dalam satu hari, lebih dari 150 liter darah disaring oleh jutaan unit nefron, lalu dipilih dengan sangat selektif mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan. Yang dibuang bukan hanya kotoran. Ginjal memilah metabolisme protein seperti urea, kreatinin, asam urat, obat-obatan, racun lingkungan, serta produk sampingan aktivitas sel. Jika proses ini terganggu, zat-zat tersebut akan beredar kembali ke dalam darah. Tubuh manusia sebenarnya tidak dirancang hidup dengan racun internal. Sedikit saja penumpukan sudah cukup mengganggu fungsi sel saraf, otot, paru-paru, hingga jantung. Selain membuang zat sisa, ginjal adalah pengatur cairan tubuh utama. Ia menentukan berapa banyak air yang harus dipertahankan dan berapa yang harus dikeluarkan. Saat kita kekurangan cairan, ginjal memekatkan urin agar air tetap tersimpan. Saat kita kelebihan cairan, ginjal mengencerkannya. Inilah alasan orang dengan gagal ginjal sering mengalami bengkak di kaki, wajah, atau paru-paru. Bukan karena minum terlalu banyak, tapi karena tubuh kehilangan kemampuan mengatur volume cairan. Ginjal juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, natrium, kalium, kalsium, fosfat, dan bikarbonat. Zat-zat ini menentukan irama jantung, kontraksi otot, kerja saraf, dan kestabilan pH darah. Sedikit saja kalium meningkat akibat ginjal rusak, jantung dapat mengalami gangguan irama yang fatal. Banyak pasien gagal ginjal sebenarnya bukan meninggal karena ginjalnya berhenti, melainkan karena jantungnya berhenti akibat gangguan elektrolit. Fungsi lain yang tidak disadari adalah kontrol tekanan darah. Ginjal menghasilkan hormon renin yang mengatur sistem pembuluh darah dan keseimbangan garam. Ketika ginjal rusak, sistem ini menjadi kacau. Tekanan darah naik, lalu tekanan darah tinggi kembali merusak ginjal. Terbentuklah lingkaran setan hipertensi dan kerusakan ginjal yang saling memperparah. Ginjal juga merupakan pabrik hormon. Ia juga memproduksi eritropoietin, hormon yang memberi sinyal ke sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Itulah sebabnya penderita penyakit gagal ginjal kronis hampir selalu mengalami anemia. Bukan karena kekurangan zat besi, tetapi karena tubuh kehilangan perintah untuk membuat darah. Akibatnya, pasien merasa lemas, pucat, mudah lelah, dan sesak saat beraktivitas ringan. Ketika ginjal rusak, racun seperti urea dan kreatinin menumpuk dalam darah. Kondisi ini disebut uremia. Gejalanya tidak langsung terasa seperti nyeri tajam, justru muncul perlahan, mual kronis, nafsu makan hilang, mulut terasa pahit, kulit gatal, sulit tidur, sesak nafas karena cairan di paru, pembengkakan tubuh, hingga penurunan kesadaran. Pada tahap lanjut, racun dapat mengganggu otak dan memicu kerusakan organ lain. Karena kerusakan ginjal bersifat progresif dan permanen, tubuh tidak memiliki banyak cadangan untuk menggantikannya. Seseorang bisa kehilangan lebih dari 70% fungsi ginjal tanpa berarti. Sampai akhirnya kondisi sudah berat. Pada titik tertentu, satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan dialisis atau transplantasi yang tidak mengembalikan fungsi alami, hanya menggantikan secara terbatas. Dengan kata lain, ginjal bukan organ kecil yang sekedar membuat urin. Ia adalah pengatur kimia utama tubuh. Ketika ia gagal, bukan hanya satu sistem yang terganggu, seluruh keseimbangan biologis manusia ikut runtuh. Ginjal adalah sistem penyaringan yang sangat efisien. Anggaplah ginjal sebagai pabrik pengolah limbah yang bekerja dalam 3 tahap utama. 1. Filtrasi atau penyaringan. Darah masuk ke mesin penyaring bernama glomerulus. Di sini semuanya diperas keluar kecuali sel darah dan protein besar. Bayangkan seperti menyaring santan.
ampasnya tetap di dalam saringan, airnya turun ke bawah. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Cairan yang sudah disaring tadi mengalir melalui pipa-pipa panjang tubulus. Disinilah keajaiban terjadi. Penyelamat zat penting, tubuh mengambil kembali 100% gula, garam, dan sebagian besar air agar tidak terbuang sia-sia. Keseimbangan. Air diserap kembali sesuai kebutuhan tubuh. Kalau ada yang kurang minum, ginjal akan menyerap lebih banyak air agar tidak dehidrasi. Ketiga, sekresi dan inkresi, pembuangan. Sambil menyerap zat baik, ginjal juga aktif membuat sisa racun atau obat-obatan yang masih tertinggal di darah langsung ke pipa urin. Hasil akhir, cairan yang tersisa hanya sekitar 1% dari total yang disaring menjadi urin. Jalur keluar, urin dikumpulkan di pelvis, turun lewat ureter, ditampung ke kandung kemih, dan dibuang lewat uretra. Penyebab kerusakan ginjal. Sebagian besar gagal ginjal bukan datang tiba-tiba. Penyebab utama adalah hipertensi dan diabetes yang merusak pembuluh darah ginjal secara perlahan. Penelitian di Indonesia menunjukkan hipertensi menjadi penyebab sekitar 36% dan diabetes sekitar 29% dari kasus penyakit gagal ginjal kronis. Selain itu, kebiasaan minum obat nyeri jangka panjang, dehidrasi kronis, konsumsi gula tinggi, dan kurang olahraga mempercepat kerusakan. Berbahayanya, gagal ginjal adalah gejala yang muncul terlambat. Ginjal bisa rusak lebih dari 70% tanpa terasa. Saat gejala muncul, kaki bengkak, urin berbusa, cepat lelah, biasanya pasien sudah memasuki stadium lanjut. Inilah sebabnya banyak orang merasa sehat, tetapi tiba-tiba divonis harus cuci darah seumur hidup. Kisah penderita ginjal terkenal di Indonesia adalah Dorce Gamalama. Ia diketahui menjalani perawatan gagal ginjal dan harus rutin cuci darah pada masa akhir hidupnya. Kondisinya menggambarkan kenyataan pahit penyakit ini. Siapapun bisa terkena, bahkan figur publik yang terlihat aktif sekalipun. Di Indonesia masalah ini bukan kasus langka. Di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 740.000 penderita gagal ginjal kronis, dengan lebih dari 42.000 kematian per tahun. Bahkan sepanjang 2024, sekitar 1.350 pasien harus menjalani hemodialisis atau cuci darah. Angka ini terus meningkat setiap tahun, menandakan penyakit ginjal telah menjadi masalah kesehatan masyarakat serius. Beban ekonomi dan sosial. Biaya pengobatan gagal ginjal termasuk salah satu yang paling mahal dalam sistem kesehatan modern. Pada stadium akhir, pasien harus menjalani hemodialisis 2-3 kali per minggu, masing-masing sekitar 4 jam, atau menggunakan dialisis peritoneal setiap hari. Kedua terapi ini bukan bersifat sementara, tetapi berlangsung seumur hidup, kecuali dilakukan transplantasi ginjal. Di Indonesia, pembiayaan penyakit ini sebagian besar ditanggung oleh BPJS Kesehatan melalui program JKN. Setiap tahun, gagal ginjal kronik selalu masuk 3 besar penyakit dengan pembiayaan terbesar, mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding penyakit lain karena terapi dilakukan terus-menerus dan tidak bisa dihentikan. Secara global, menurut WHO dan sebagian laporan nefrologi internasional, sekitar 10% populasi dunia mengalami penyakit kronik ginjal. Namun sebagian besar baru terdiagnosis setelah stadium lanjut, ketika biaya sudah sangat tinggi. Satu pasien dialisis di negara berkembang bisa menghabiskan biaya setara pendapatan tahunan rata-rata masyarakat. Dampak ekonomi tidak berhenti pada biaya medis. Pasien gagal ginjal sering kehilangan produktivitas karena mudah lelah dan anemia kronik. Harus izin kerja rutin untuk cuci darah. Risiko rawat inap berulang meningkat. Risiko rawat inap berulang akibat infeksi atau komplikasi jantung. Akibatnya banyak pasien berhenti bekerja atau beralih ke pekerjaan ringan. Pendapatan keluarga turun, sementara pengeluaran meningkat untuk transport rumah sakit, diet khusus, obat tambahan, dan pendampingan. Beban sosial juga besar. Waktu keluarga terikat jadwal dialisis, mobilitas terbatas, dan tekanan psikologis meningkat. Banyak keluarga yang akhirnya mengalami masalah finansial. Bukan hanya karena mahalnya pengobatan, tetapi karena tidak ada titik akhir terapi. Artinya, gagal ginjal bukan sekedar penyakit individu. Ia mengurangi produktivitas nasional, menyerap anggaran kesehatan negara, dan mempengaruhi kualitas hidup satu rumah tangga secara menyeluruh. Karena itu dalam kesehatan masyarakat modern, gagal ginjal dianggap sebagai penyakit katastrofik, bukan paling sering menyebabkan kematian cepat, tetapi paling besar menguras sumber daya ekonomi manusia dan negara.
Kabar baiknya, sebagian besar kerusakan ginjal sebenarnya berkembang sangat lambat, sehingga bisa dicegah bila faktor risikonya dikendalikan sejak dini. Langkah utama adalah menjaga tekanan darah dan gula darah tetap stabil, melalui pola makan alami, kurangi garam berlebih, batasi makanan serba instan, hindari minuman-minuman manis harian, dan perbanyak makanan segar setiap hari seperti sayur, buah, rendah gula, ikan, dan protein secukupnya. Penuhi kebutuhan cairan secara teratur. Bukan berlebihan, tetapi cukup agar urin tetap jernih tidak pucat. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu menjaga kesehatan insulin dan aliran darah ginjal. Hindari kebiasaan mengkonsumsi obat pereda nyeri jangka panjang tanpa pengawasan medis, karena obat golongan antiinflamasi non-steroid dapat merusak nefron dalam jangka panjang. Berhenti merokok juga penting, karena nikotin mempersempit pembuluh darah ginjal. Setelah usia 30-35 tahun, lakukan pemeriksaan berkala setidaknya sekali setahun. Tekanan darah, gula darah puasa, kreatinin, dan urin rutin. Karena kerusakan ginjal sering tidak bergejala sampai stadium lanjut. Pencegahan gagal ginjal pada dasarnya bukan terapi mahal, melainkan disiplin kecil yang konsisten. Makan sederhana, minum cukup, bergerak, dan memeriksa diri sebelum tubuh terpaksa memberi peringatan keras. Ginjal tidak pernah meminta perhatian sampai ia rusak dan berhenti bekerja. Saat itu, pilihan hidup menyempit pada mesin dan jadwal rumah sakit. Menjaga ginjal bukan soal diet ekstrim, tetapi disiplin kecil setiap hari, minum air, bergerak, dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Karena ketika ginjal sudah merusak permanen, ilmu kedokteran hanya mampu menggantikan sebagian fungsinya, bukan mengembalikan seperti semula. Cuci darah atau transplantasi dapat memperpanjang dan mempertahankan kehidupan, tetapi tidak mengembalikan kebebasan sepenuhnya. Jadwal hidup menjadi terikat terapi, asupan cairan harus dibatasi, energi sering menurun, dan keputusan sehari-hari pun perlu diperhitungkan. Hidup tetap berjalan, tetapi dengan batasan yang sebelumnya tidak pernah terasa.